Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi. Kali ini, ya ini sebenarnya produk dari kayaknya Baofeng ya, tapi nggak tahu ya nih. Ini Motorola HX380, dari Motorola ya, Motorola ya. Jadi saya nggak tahu ini Motorola asli apa enggak. Yang jelas tulisannya Motorola. Jadi kita tetap bacain tulisan yang ada di sini ya. Made in-nya Malaysia. Jadi made in-nya Malaysia. Di sini tulisannya Motorola. Frekuensinya dual band ya, VHF UHF. Tertulis di sini 10 watt teman-teman ya. Tertulis di sini 10 watt. Tapi nanti kita akan buktikan saja HX380 ini apakah dia keluar 10 watt apa enggak. Ya kita akan coba aja. Kemudian meskipun di sini tulisannya digital ya di dosnya, tapi ini bukan digital, ini masih analog teman-teman. Masih seperti biasa radio analog. Meskipun ini bungkusnya seperti ini ya. Dan ini variasinya hitam variasinya. Kemudian untuk softwarenya saya nggak tahu pakai software apa, karena saya minta ke tokonya nggak dikasih, belum dikasih atau nggak dikasih atau belum dikasih atau belum nyampe ke saya. Yang jelas nggak ada ya. Ini apakah pakai software yang sama dengan yang lain? Nanti kita akan cari ya teman-teman, karena ini baru saya terima kemarin dan kita belum apa-apain. Nanti kita akan coba untuk mereview secara tuntas untuk Motorola HX380 ini ya. Dan tentunya semakin banyak radio yang beredar di sekitar kita, berarti semakin banyak referensi yang kita dapatkan untuk mencari suatu radio yang terbaik buat kita semuanya ya. Oke teman-teman, sebelum kita mereview, kita minum kopinya dulu ya. Kita seruput kopinya. Bismillah. Ya alhamdulillah kita seruput kopinya. Dan sekali lagi buat teman-teman ya, setiap yang kita review ini adalah sesuatu yang memang kita review apa adanya. Jadi kalau memang nggak sampai 10 watt ya nggak mungkin kita sebutin 10 watt, tapi kalau nyampe 10 watt ya kita sebutin sampai 10 watt. Dan radio ini di pasaran kurang lebih harganya sekitar 500 ribuan ya, 500 ribuan. Jadi bisa mendekati 500 dan bisa di bawah 500. Ini HX380. Oke, kita langsung saja review barangnya. Untuk secara detail kita langsung dari dekat. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia Motorola HX380 ya. Di sini tertulis 10 watt dual band 136, 174, 400 sampai 520, made in Malaysia. Nah, di sini meskipun tertulis digital mobile radio, tapi ini bukan digital mobile radio, ya masih analog, sama seperti radio-radio yang lain. Ya mungkin ini karena mengirit dosnya, coba ya nggak ganti-ganti ya, pakai yang ini aja mungkin seperti itu ya. Oke, kita buka aja langsung untuk HT-nya itu HX380-nya ya. 380 ya, X380. Nah, seperti biasa kita dapat user manual. Nah, di sini berarti radio ini adalah radio Baofeng ya. Karena kalau kita lihat ini BF17L ini adalah seri dari Baofeng ya. BF ini Baofeng. Jadi kita lihat aja antara DOS sama bukunya spesifikasinya sama apa enggak. Tuh kan? Di sini malah di sini 3 band teman-teman. Nanti kita akan tes apakah ini benar-benar 3 band. Karena di sini tertulis 2 band, tapi di dalam spesifikasinya 3 band. Dan di sini hanya 5 watt. Sementara di DOS-nya 10 watt. Nanti kita lihat mana yang benar antara user manualnya sama DOS-nya. Jadi ini ada sekarang sudah kelihatan user manual sama dosnya itu beda ya. Jadi ya seperti itulah. Nah, ini kita lihat seperti ini teman-teman bentuknya. Jadi kalau kita lihat desainnya seperti ini, ada lampu di bawah ya.
Ada lampu di bawah HT-nya ada 2. Jadi lampunya biasa di atas ya dekat volume, tapi ini di bawah pantatnya HT. Kemudian di sisi sebelah kiri itu paling atas ada tombol lampu ya, ada tombol lampu. Kemudian ini karet ya, kemudian tombol PTT-nya ini udah plastik, bagus ya, udah plastik. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol karet lagi, shortcut. Ini mungkin untuk FM radio ya, untuk FM radio. Jadi di bawah tombol PTT ini ada tombol lagi. Kemudian di sisi sebelah kanan itu ada jack mikrofon sama jack headphone ya. Di sisi atas ini volume on off. Kemudian ada lampu, indikator RTX, dan di sini juga ada konektor. Konektor antenanya yang di radio adalah SMA male, berarti kalau kita untuk beli antenanya adalah SMA female. Kemudian di sisi depan ini hampir sama dengan Motorola sebelumnya yang saya review ya. Speakernya ada di bawah keypadnya. Speakernya ada di bawah keypad yang ada di depan ini ya. Oke, kita baca di belakang dari sisi belakang. Di sini ada tempat terminal baterai plus minus di atas ini ya. Kemudian tertulis di sini two-way radio HX 380, kemudian frekuensinya dual band dan power 10 watt, made in Malaysia. Nanti kita lihat ya. Ini sebenarnya buatannya bagus loh ya, buatannya bagus. Ini tebal banget untuk aluminiumnya, sangat tebal. Kemudian di sini ada baut di bawah untuk mengunci baterai. Jadi ini sudah sama dengan yang lain-lainnya Baofeng ya, sudah mulai dengan pengunci baterai diputar ya. Kemudian baterainya di sini ada USB Type-C-nya ya teman-teman. Ini baterainya saya lihatkan ada USB Type-C untuk ngecas. Jadi bagi Anda yang pakai radio ini udah bisa bawa pakai power bank untuk ngecasnya, pakai power bank ya. Di sini kapasitas baterainya tertulis 7,4 volt 5500. Nah, ini lagi-lagi baterai ini tidak sesuai dengan kapasitasnya, bentuknya ya. Bentuknya nggak terlalu besar. Ini paling tidak sekitar 1200 atau 1500 mAh. Kalau seperti ini ya, besarnya seperti ini, nggak sampai 5000 ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu suka-suka yang nulis saja, nggak masalah. Oke, kita pasang dulu ya. Baterainya dipasangnya itu diputar ya teman-teman, diputar. Tidak seperti biasanya. Ini kita putar, jadi ya saya perlu alat yang lain untuk mengancing ya. Nah, biasanya pakai uang 1000 bisa ya. Uang 1000 juga bisa kita pakai. Ini sementara saya putar pakai tangan aja dulu. Nanti bisa dikencengin pakai yang lain. Nah, ini ini bisa ya. Pakai staples bisa nih. Pantatnya staples. Kita coba. Kita putar, kita kencengin ya. Sebelum kita hidupin. Dan kalau tadi tulisannya BF17L ya, artinya ini nanti pasti ada sama dengan produknya Baofeng ya. Dan biasanya BF itu seri-seri dari Baofeng ya. Oke teman-teman, kita buka lagi dosnya, apa aja isinya di dalam ya. Di sini dikasih handsfree ya, biasa kalau Baofeng itu pasti ada handsfree-nya ya. Kemudian di sini ada antenanya. Nah, ini antenanya adalah SMA female ya, seperti ini, SMA female. Dan di sini tertulis 136, 174 dan 400 sampai 520. Antenanya cukup bagus ya sebenarnya ini. Kalau kita lihat apakah desain yang bagus ini sesuai dengan SWR-nya, nanti kita akan tes saja ya. Jadi kalau sudah bagus tapi SWR-nya kurang ya seperti itulah. Oke teman-teman, kemudian di sini ada desktop chargingnya, dan ini sebenarnya terbuka ya, tadinya ini terbuka seperti ini. Jadi ini sudah saya pasang untuk ngecas sebelumnya. Jadi ini seperti ini teman-teman. Nanti kalau Anda dapat ini ya, ini harusnya pasang di sini ya, pasang di sini. Ini terpisah kemarin ya. Jadi ini sudah saya pasang seperti itu. Nah, ini untuk ngecas. Jadi untuk lock ini ya. Jadi kalau tanpa ini nggak bisa ditaruh di dalam untuk HT-nya ini ya.
Kemudian bel clipnya, kita dapat bel clipnya seperti ini. Nah, nanti diikat ya, kemudian dapat tali. Oke, kita singkirkan dulu untuk pernak-pernik radio ini. Yang kita butuhkan hanyalah radio dan antenanya. Kita akan review secara lengkap untuk radio ini ya. Yang jelas radio ini kemungkinan besar nggak bisa dinamain secara manual. Dan apakah bisa crossband apa enggak, nanti kita coba ya. Bisa nggak manual untuk program crossbandnya. Nanti kita akan coba, mudah-mudahan bisa apa, mudah-mudahan tidak, nggak tahu ya. Kita akan tes saja nanti untuk crossbandnya. Oke teman-teman, sebentar ini nggak fokus ya. Dah, ini saya pasang dulu untuk antenanya. Jadi wajar aja antenanya bengkok-bengkok karena antenanya agak masuknya di dalam dos itu ngepres ya, jadi lama di tekuk, jadi dia posisinya agak miring-miring. Tapi ini bisa kita urut, kita lurusin ya. Oke, sekarang kita hidupin radionya. Di situ tertulis 8,4 volt. 8,4 volt berarti baterainya full ya. Ini memang baterainya full, udah saya cas. Dan seperti yang saya katakan tadi, di tombol atas PTT ini adalah tombol lampu, kita pencet. Ya, lampunya lumayan ya, ada 2 lampu, cukup terang. Kemudian ini tombol PTT, jelas. Kemudian di sini ada FM yang di bawah PTT itu FM. Kita coba dengarkan radio FM-nya. 78. Sekaligus ini digandeng ya, digabung dengan perayaan selebrasi ulang tahun Kabupaten Butut. Oke, untuk suaranya cukup lumayan ya untuk sebuah Motorola HX380 ini. Radionya cukup lumayan, suara radionya ya. Oke, kemudian di sini ada signal bar teman-teman ya. Ada signal bar RSSI ini. Ini cukup akurat juga ya untuk menentukan receive-nya. Jadi makin besar ya makin besar juga, makin kecil ya kecil. Jadi ini yang bagus ya, artinya sesuai gitu ya. Oke. Kemudian di sini menu-menunya kita lihat ya. Saya pencet yang hijau ini, tombol di sebelah kiri paling atas. Untuk mencari menu ada scroll, kemudian step. Step kita rubah ke 5 kilo. Oke, kemudian scrollnya tadi 1 udah yang paling sensitif. Kemudian power low, save di sini kita setting ke 1:4 untuk supaya dia lebih irit ya. Kemudian Fox off, dan di sini untuk modulasi wide. Kemudian EBR-nya kita setting 20 detik. TDR-nya on. Di sini dual standby ya teman-teman, dual standby. Jadi kalau kita mau matikan ya kita naikin ke atas, kita off aja ya dual standby-nya biar bisa kita receive 1 band aja. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya beep prone. Ini ya, seperti ini bunyi beep. Kemudian TOT, RCTSS ini receive CTSS, jadi receive tone receive. Jadi kalau kita hidupin bisa nggak nge-receive karena kita pasang receive tone. Kalau teman-teman yang mancar nggak pakai tone maka nggak bisa receive di sini. Jadi tidak usah, di off kan aja. Kemudian RDCS juga sama. Nah, TCTSS ini adalah transmit tune-nya ya. Jadi transmit tune-nya kita setting kalau kita memang pakai ya. Kemudian di sini ada TDCS juga sama, transmit. Kemudian scan CTSS, kita off, scan DCS off. Kemudian CDCS save mode all. Kemudian voice di sini on ya. Jadi kita off-kan aja ya biar kita off-kan aja. Jadi ada confirm-nya itu tadi itu kalau kita hidupin ya. Tapi kalau tidak ya. Nah, S-code 1, scan CO, kemudian PTT-ID off. Nah, banyak teman-teman mengatakan PTT-ID itu apa? Ya kadang-kadang saya juga kurang ini ya. PTT-ID seperti hanya bunyi-bunyian saja, karena kalau kita tidak setting pakai komputer, kita tidak samakan, itu nggak ada fungsinya, cuman bunyi aja gitu ya. Jadi sini bisa PTT-ID itu bisa menandakan bunyinya radio kita, mau dipasang di awal apa mau di akhir,
atau keduanya, awal dan akhir. Kalau saya sih nggak senang pakai PTT-ID, saya off saja ya, karena terlalu mengganggu bunyinya. Kemudian PTT light, kemudian ini mode frekuensi. Jadi memori nanti kalau sudah di memori mau pakai nama atau frekuensi yang ditampilkan di layar ini. Kemudian B juga begitu, channel A, channel B, atas bawah maksudnya, yang BB bawah. BCL kita off. Kalau kita BCL kita on kan, kalau ada sinyal masuk, misalnya splatteran atau apa, kita nggak bisa transmit. Tapi kalau kita off, kita bisa transmit. Jadi ada splatteran masuk, itu bukan sinyal utama, kita bisa masuk. Tapi kalau BCL on, maupun itu splatteran atau sinyal asli, kita nggak bisa PTT. Auto lock off, kemudian shift ini untuk repeater ya. Kalau kita mau buat dupleknya min atau plus, ya pakai itu. Ya offset juga seperti itu. Nah ini saya ingin cek offsetnya itu apa ya. Coba kita cek ya. Nah, offsetnya ternyata terdiri dari 3 baris di depan dan 3 baris di belakang. Artinya kemungkinan besar ini bisa crossband. Nanti kita akan cek. Kemungkinan besar ya. Memory channel ini menyimpan memori. Kemudian delete channel menghapus memori. Kemudian all mode on site. STE on. RPT STE 5 detik. Repeat maksudnya ini juga 5 detik. Roger ini sama dengan PTT-ID sebenarnya. Roger ini cuma bunyi saja juga ya. Bunyi yang standar, tidak bisa dirubah. Ini Roger ya. Jadi akhir PTT dia akan bunyi. Tune ya, dan itu standar. Menu exit time kita tambahin ya supaya nggak kelamaan. Oh ya, sebentar. Nah ini kita tambahin 60 detik aja biar nggak langsung mati ini kalau kita pencet-pencet ya menunya. Kalau tadi kita nggak mencet langsung keluar gitu. Nah, power on message on. Jadi tadi kan powernya saya power on itu tampilannya voltase. Jadi ini saya setting memang voltase biar saya tahu untuk radio ini masih berapa watt, berapa volt ya. Kalau 8 itu masih bagus, masih full. Kalau logo itu karena di sini saya nggak ada softwarenya ya, saya ngapain saya tampilin logo ya, kita voltase aja. Oke, kemudian voice primary kita off saja. Reset ini kalau kita mau reset, kemudian power on password nggak usah ya. Stopwatch ini kalau kita mau pakai stopwatch, misalnya gini ya. Tuh. Jadi kita mau ngitung apa gitu ya, kita langsung start. Kita hitung kecepatan apa, kita start. Terus stop. Nice ya, ada stopwatchnya juga ternyata di radio ini. Kemudian ini version 1.8 ya. Oke teman-teman, kita akan coba untuk menunya dulu ya. Cara menyimpan frekuensi simplex ya, kita coba sekarang ke VFO. Ini masih posisi memori. Kita ke VFO, pencet yang hijau ini ya, tombol hijau atau tombol yang paling kiri paling atas, kita tekan agak lama supaya masuk ke VFO. Nah ini sudah masuk ke VFO, jadi ada tulisannya VFO di atas itu ya. Nah saya akan masukkan frekuensi simplexnya. Jadi frekuensi simplex itu satu frekuensi, bukan duplex ya. Jadi misalnya ini aja ya, itu tadi ya frekuensi net orari lokal Jogja, kita sudah masuk sini low. Kita simpan ya teman-teman, kita simpan. Nah ini saya akan hidupin dulu voice-nya supaya Anda tahu kenapa saya mau hidupin. Ntar voice-nya mana tadi ya. Nah ini voice kita hidupin aja on. Oke, ini karena saya mau nyimpan memori supaya kita bisa tahu ya apa yang dikatakan oleh radio ini. Ini kita CTSS-nya kita off saja. CTSS-nya saya off. Oke, ini off. Kemudian kita save. Kita cari memori CH ya, memori CH nya mana? Kita cari memori CH.
Nah, ini memori CH. Kita simpan Memory channel. di nomor 2 aja ya. Kita simpan di nomor 2 atau nomor 1 boleh. Transmitting memory. Transmitting memory. Oh, berarti saya akan delete dulu ya. Saya delete dulu. Delete channel. Delete channel. Kemudian saya masuk ke memory channel. Ini saya simpan ya. Memory channel. Transmitting memory. Nah, udah. Karena ini dia hanya simplex, maka dia langsung nyimpen. Kita coba masuk ke memori, kita pencet ini lama juga yang hijau ini. Channel mode. 20, 2, 1, 2, 1. Ternyata belum ya. Nah, ini resipnya belum terhapus teman-teman. Memory channel. Kita keluar dulu. Sorry ya, salah tadi ya. Saya keluar dulu. Frequency mode. Menu. Memory channel. Transmitting memory. Memory channel. Transmitting memory. Jadi transmitting memory ini karena yang channel satunya. Confirm. Nah, ini sudah saya delete ya. Menu. Ini sudah saya delete teman-teman. Saya akan nyimpan di memori 1. Memory channel saya akan simpan di memori 1. Nah, ini saya kedip-kedip 1 ya. Ini berarti kosong, kita simpan di sini frekuensi. Receiving memory. Nah, receiving memory. Jadi kita udah nyimpan di receiving memory. Dia pasti minta transmitnya. Kita masuk lagi, Memory channel. tekan lagi. Transmitting memory. Oke, jadi receive dan transmitnya sama. Sekarang kita masuk ke memori. Tekan lama. Mode. Udah masuk ya. Jadi ini yang simplex. Ini yang simplex teman-teman. Sekarang yang duplex. Duplex atau repeater. Kita setting, kita masuk ke VFO dulu. Kemudian saya akan hapus dulu memori ya teman-teman. Memori 2. Ini memori 2 masih ada isinya. Kita hapus ya. Memori 2 channel 1 ini. Memori 2. Kita hapus. Confirm. Nah, ketika dihapus dia CH-nya hilang ya. Oke. Kita lihat. Nah, udah ya. Sekarang saya akan bikin frekuensi repeater. Nah, contohnya seperti ini. 434 4. 400 ya. 4. 0. 0. Oke, sudah. Sekarang kita masukin dulu tune-nya. Tune ya. Ingat ini frekuensi receive, kemudian sekalian dengan tune untuk transmitnya kita masukkan. Nah, ini kita masukkan transmit tune-nya. CTCSS. Nah, kita pilih ini ya. Oke. Udah masuk. Kemudian sekarang kita memori. Kita memori ke channel 2. Nah, ini memori CH, kita tekan lagi Memory ini, channel. pilih kedip-kedip channel 2. Receiving memory. Receiving memory teman-teman ya. Oke, kita keluar lagi. Sekarang kita bikin untuk transmit memorinya. 4 3 0. 0. 4. 0. 0. Nah, jadi nggak perlu lagi kita isi shift-nya atau offset-nya. Jadi langsung aja transit frekuensinya. Sekarang kita masuk lagi menu. Ini kita timpa teman-teman. Memory channel. CH2-nya kita timpa. Nanti akan Anda dengar seperti ini. Kita simpan ya. Transmitting memory. Oke, jadi transmitting memory udah tersimpan. Sekarang kita buktikan kalau ini sudah masuk ya, duplex yang tadi kita isi. Kita tekan ini lama. Channel mode. Masuk ke memory channel. Kita memory 2 ya tadi ya. Memory 1 kan simplex. 2. Memory 2 duplex. Kita tes. Ya, pindah dia kan di 430 400 dan CTSS-nya hidup. Saya coba ya, bisa nggak? Ya, di sini nggak bisa teman-teman.
nggak bisa nge-receive ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini sudah masuk di frekuensi repeater. Nah, ini sudah kita buat untuk yang repeater, teman-teman. Kita keluar lagi ke VFO. Keluar. Nah, sekarang saya akan coba untuk yang crossband, teman-teman. Yang crossband. Nah, caranya adalah kita tentukan dulu untuk receive-nya. Misalnya contoh ini ya, contoh aja. Udah masuk ke sini 435880. Ini adalah receive-nya. Kita mau simpan dulu. Jadi artinya saya akan hapus dulu ya. Saya hapus dulu memori 3 biar kosong ya. Jadi memori 3 sudah ada. Udah kosong. Sekali lagi memori 3 ya sudah ada, kosong ya. Nah, ini 435880. Sekarang kita sekalian mengisi tune-nya. Kita isi tune-nya ya. Mana tune-nya? Saya ingin isi tune-nya dulu. Nah, tune CTSS. Oke. Transmit tune-nya ini sudah terisi 88,5. Oke. Nah, sekarang saya akan simpan dulu untuk receive-nya, frekuensi receive ya. Kita simpan. Frekuensi receive-nya kita simpan dulu. Nah, ini kita simpan ke memori 3. Oke. Sekarang kita mau buat frekuensi transmitnya. Nah, ini karena apa ya teman-teman, ini karena dia stepnya mungkin belum pas stepnya, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa ya. 145880. Nah, kita sudah buat ini untuk transmitnya. Kita langsung masuk ke memori 3 tadi, kita timpa lagi ya teman-teman, kita timpa ya. Memory channel transmitting memory. Oke. Dia sudah bisa masuk ke transmitting memorinya. Nah, sekarang kita buktikan bahwa ini sudah crossband. Kita ke memori ya. Tekan lama. Tekan lama yang hijau, sudah masuk channel mode. Ini udah memori 3. Kita ulangi. Yang satu tadi adalah simplex. Yang dua adalah duplex. Kemudian yang 3 adalah crossband. Nih. Crossband ya. Jadi receive-nya di UHF, transmitnya di VHF, crossband. Oke, jadi radio ini secara manual kita bisa setting ya untuk crossband, simplex, duplex. Cuman sayangnya nggak bisa dikasih nama ya. Tidak bisa dikasih nama karena di sini tidak ada menu nama ya. Setelah kita masukkan ke memori, nggak ada di sini untuk settingan namanya. Nggak ada sama sekali ya. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita akan tes. Oke teman-teman, kita akan coba tes receive-nya. Seismograph seperti biasa kita akan coba untuk radio ini. Kita setting square-nya dulu. Square mana square? Udah 1, oke. Saya akan putar di ruangan ini. Oke, bisa teman-teman, receive-nya cukup lumayan peka. Sekarang kita coba pakai antena luar. Apakah masih sama dengan kita menggunakan antena yang di dalam tadi ya? Kita akan coba. Mudah-mudahan masih bisa. Mudah-mudahan ya. Kita tes saja ya. Bentar teman-teman, saya pasang dulu konektornya. Pasang dulu konektornya ya. Oke. Posisi masih di frekuensi yang tadi. Sekarang kita masukin. Wah, luar biasa. Luar biasa teman-teman. Di luar ekspektasi saya ya. Bisa nge-receive loh. Tuh. Wah, mantap. Dengan antena luar langsung bisa nge-receive. Sip, mantap. Ya. Oke, setelah itu kita mau tes
antenanya. Seperti apa antenanya, terus nanti kita mau tes. Oke, kita akan cek antena dari Motorola HX380 seperti apa kualitas antenanya. Kita tes ya. Kita coba untuk di frekuensi VHF dulu ya. Kita coba VHF start di 140 MHz sampai stopnya di 174 MHz. Kita lihat ya, untuk antenanya 146 bisa, 142 juga bisa, 40 bisa. Ya, ini dari frekuensi rapi sampai frekuensi orari bisa semua dipakai. Oke, bagus ya antenanya, lumayan mantap nih. Oke, sekarang kita coba untuk yang di UHF-nya. Ini agak kurang jelas saya lihatnya. Oke, kita coba yang di UHF-nya, kita coba di 430 aja dulu sampai stopnya di 450. Kita lihat. Oke, UHF-nya ternyata maunya di bawah ya. Kita coba 400 ya. Startnya 400. Nah, bisa nih. Jadi UHF-nya bisa di 400 teman-teman ya. Bisa di 400, di 406. Jadi di PMR bisa nih, masuk di PMR bisa ya. Jadi frekuensi PMR bisa ya. Oke teman-teman, ini oke ya, antena UHF-nya bisa dipakai, terutama buat teman-teman yang suka dengan event atau komunitas, ini bisa ya. Oke, jadi kalau saran saya antena nggak usah diganti, udah oke ini antenanya, nggak usah diganti, kita bisa pakai ya. Nah, sekarang kita akan buktikan untuk power radio ini yang katanya tadi adalah 10 watt. Teman-teman, kita akan tes untuk power dari radio ini. Kita mulai dari VHF dulu ya. Kita coba di VHF dulu di 145.0000 ya. Oke, kita coba di sini. Kita tes. Oh ya, pengetesan ya modulasi belum ya. Saya lupa, nanti kita tes ya. Tapi kita tes dulu power dulu aja. Nah, ini kita tes, ini powernya high ya. Kita coba low dulu. Kita coba di powernya low dulu ya. High dan low aja ini ya. Kita coba low dulu. Oke, kita coba low-nya. Low-nya di 4 watt teman-teman. Apakah dia ini benar-benar 10 watt? Kita tes saja. Ini low-nya 4 watt. Sekarang kita coba ke high. Kalau bisa di kalau bisa di atas 5 watt luar biasa. Kita coba. Ya, 6 watt. Jadi high-nya di 6 watt. Lumayan. Spesifikasi 10 watt dapat 6 watt. Oke, sekarang kita di 430. Sekarang saya pakai low dulu. Kita tes low power. Low power di UHF-nya 1,5 watt. Kemudian kita coba high-nya. Kita coba high-nya. High-nya 4,5 watt. 4 watt ya. 4 watt lah ya. High-nya 4 watt. 430. Jadi di VHF tadi bisa 6 watt. Sekarang di UHF-nya itu hanya 4 watt. Coba saya coba di 435 ya. Siapa tahu beda. Sama 4 watt. Oke teman-teman. Untuk spesifikasi 10 watt tidak didapatkan sama sekali, tidak didapatkan untuk 10 wattnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton video ini, HX380 ini
Dia bukan 10 watt, sekali lagi bukan 10 watt. Hanya 6 watt untuk di VHF dan UHF-nya hanya 4 watt. Jadi jangan Anda tertipu oleh iklan-iklan yang menyesatkan. Jadi paling tidak kita tes dulu teman-teman ya, kita tes dulu. Oke. Tapi lumayan lah untuk seharga ini ya, dapat seperti itu dan peka juga, nggak masalah sih. Oke, kita akan coba untuk modulasinya kita tes seperti biasa. Kita standarkan dengan menggunakan Alinco DJW10 ya. Kita coba. Oke, ini saya akan sandingkan dengan radio yang kemarin sudah kita review ya. Jadi ini radio paling murah ya, paling murah yang kita review. Saya akan sandingkan dengan ini aja supaya kita tahu ya kualitas dari Motorola HX 380 ini. Kita akan coba tes dengan radio yang paling murah. Kita rubah dulu ya. Halo. Oke, ini sudah di 14. Nggak kelihatan ya. Duh, nah ini susahnya untuk, nah nih 1455 itu sudah low ya. Oke, sekarang saya ambil radio receive-nya dulu. Oke, radio receive sudah standby. Sekarang kita akan tes untuk yang Motorola HX 380. Kita tes seperti apa modulasinya. 123321 Motorola HX 380. HX 380. Sekarang kita coba untuk Baofeng WLN ya, kita tes. 123321 WLN, kita coba WLN untuk WLN KDUV1, WLN KDUV1. Ini kita coba kembali untuk yang Motorola HX380, HX380. Oke teman-teman, jadi modulasi dari HX380 ini lumayan ya, kenceng ya. Kemarin ini sudah kenceng yang WLN KDUV1, ternyata masih lebih kenceng lagi HX380. Jadi ya lumayan, audio sudah kenceng, receive juga oke ya. Saya kira sih ini menjadi radio yang lumayan bagus ya, bisa kita gunakan. Tapi nanti kita lihat merek yang lain. Kalau merek yang lain dapat software lebih bagus lagi ya. Karena yang ini nggak dapat software, kita akan coba cari nanti di di chip. Siapa tahu bisa kita gunakan. Tapi kalau nggak ada ya nanti saya akan review radio yang lain yang sama dengan ini dan mungkin lebih lengkap ya. Oke teman-teman, itu aja dulu untuk review kita Motorola HX380. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Motorola HX380 yang baru saja kita uji, kita tes. Dari segi suara oke ya, jadi suara untuk pancarannya nih kenceng juga, lumayan. Meskipun radionya agak sedikit gede ya, besar ya, dibandingkan yang lain ya. Misalnya saya coba dengan ini Quanseng ya, masih besar ini. Jadi tapi untuk pegangannya lumayan ya, pegangannya cukup mantap juga, dan lampunya juga berfungsi dengan baik kalau kita pakai untuk center ya. Jadi tengah malam-malam kita ronda ya pakai ini juga masih oke ya. Kemudian yang jelas tampilan layarnya bagus ya. Tampilan layarnya itu sudah warna hitam putih. Meskipun sederhana, ini sangat informatif. Untuk penunjuk sinyalnya juga oke. Ketika kita dapat sinyal yang lemah dia akan turun, dapat sinyal yang kuat dia akan naik ya. Ini berarti sudah oke untuk penunjuk sinyalnya. Kemudian untuk antenanya juga oke, jadi tidak perlu Anda ganti. Ini antenanya bisa dipakai dengan baik. Jadi untuk di amatir sudah nggak masalah ya. Kemudian apalagi ya, power memang tidak sesuai dengan spesifikasinya.
tapi sesuai dengan spesifikasi di user manualnya. Tapi kalau dari DOS-nya, dari HT-nya yang tertempel di sini itu tidak sesuai, teman-teman. Jadi belum bisa mendekati 10 watt, masih jauh ya. Jadi ini masih kategori AT 5 watt. Kemudian receipt juga lumayan, receipt-nya kategorinya masuk di tengah ya. Jadi kalau menurut saya ini receipt-nya juga lumayan, tidak mengecewakan ya, receipt-nya oke. Artinya radio ini masih sama sekelas radio-radio yang lain yang receipt-nya cukup ya. Dan mungkin kalau dibandingkan yang ini kemarin masih lebih bagus ini ya receipt-nya. Jadi dibandingkan yang WLN ini sudah saya anggap bagus juga, yang KDUV1, tapi masih lebih bagus yang HX380 untuk kualitas receipt-nya. Meskipun dia hanya dual band, tapi di spesifikasi 3 band tadi ya. Saya lupa malah. Oke, kita coba dulu di frekuensi 250. Oh, bisa teman-teman, 250 bisa ya. Jadi 250 itu bisa. 350 saya coba ya. 350 nggak bisa. Yang bisa adalah di 250. Nah, mohon maaf tadi kita salah ya. Jadi sekali lagi ini spesifikasinya sesuai dengan di user manualnya. Kalau di DOS-nya dan di radionya nggak sesuai ya. Ini saya coba tes dulu powernya. Keluar teman-teman, 250 keluar. 250 itu low-nya di 2 watt. Saya coba high-nya ya. Saya coba high-nya. High-nya 5 watt teman-teman. Jadi 250 ini bisa mancar. 250 MHz-nya bisa mancar. Dia di low-nya di 2 watt, high-nya di 5 watt. Jadi ini 3 band teman-teman. Ini 3 band, bukan dual band, 3 band ini. Sesuai dengan spesifikasi di user manualnya BF17L. Jadi ini BF17L, tapi ini tulisannya Motorola. Oke, nggak masalah. Yang penting saya review kualitas HT ini cukup oke ya. Dan ya tidak disarankan untuk mancar di 250, tapi kalau untuk keperluan yang lain mungkin yang sesuai dengan peruntukannya nggak masalah ya dipancarkan di 250. Tapi kalau saya nggak akan saya pakai 250-nya untuk ngerisip saja ya. Oke, sekian aja dari saya. Untuk itu terima kasih buat teman-teman udah menonton video ini, cukup panjang tapi kita review secara lengkap ya untuk sebuah Motorola HX380 ini. Dan sekali lagi ini juga cukup worth it karena dia ada ya USB Type-C-nya untuk ngecas. Cuman sayangnya ini belum bisa dikasih nama. Jadi kalau kita memori nggak dikasih nama, apalagi frekuensi receipt-nya sama, TX-nya beda ya, itu kita bingung yang mana memorinya tadi ya, kalau nggak ada namanya. Jadi kalau ada namanya kita bisa kasih tanda ya, sehingga antara satu dengan lain tidak ketukar. Coba ini karena nggak pakai nama, kekurangannya itu nggak bisa diberi nama, tapi bisa di memori. Dan ini ciri khasnya Bopeng, memorinya ditimpa ya, bukan cirinya Motorola. Motorola nggak kayak gini, ini ciri khasnya Bopeng ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah produk. Yang kecuali itu yang gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.